Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan bahas mengenai perbedaan antara halusinasi, delusi, ilusi dan juga beneran gaib, supaya panjenengan bisa membedakannya nggih kalau ngalami sendiri atau mungkin orang-orang di sekitar panjenengan mengalami dan panjenengan bisa tahu perbedaannya dari hasil penjelasan saya ini. Monggo disimak nggih dulur, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak orang nggih. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, di masyarakat kita itu banyak loh yang belum bisa membedakan apa itu halusinasi, delusi, ilusi, atau yang beneran gaib. Sesuatu yang dianggapnya itu tidak biasa ya, entah itu dari penglihatannya, pendengarannya, rasanya, itu merasa dirinya itu sudah mengalami hal gaib, padahal belum tentu nggih. Nah, bagi panjenengan yang mungkin merasakan hal-hal yang akan saya sampaikan ini, jadi jenengan bisa tahu nih ya, yang saya alami itu berarti sebenarnya apa, supaya tidak dikit-dikit itu dikaitkan dengan hal gaib nggih. Sebenarnya yang namanya halusinasi, delusi, dan ilusi itu beda dulur. Tapi bagi orang awam ya, istilah itu dianggap sama, dianggap suatu khayalan nggih. Nah, kita bahas halusinasi dulu nggih. Halusinasi itu merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dulur. Entah itu persepsi penglihatan, pendengaran maupun perasaan. Nah, halusinasi itu sumbernya dari mana toh? Dari mata, telinga, penciuman, sentuhan, juga rasa. Contohnya begini, mendengar namanya dipanggil ya, tetapi tidak ada seorang pun. Sensasi yang dirasakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan penderita itu sering tidak sadar bahwa sensasi itu palsu. Nah, itu halusinasi. Sedangkan delusi, pikiran salah yang diyakini benar. Meskipun sudah dikasih tahu buktinya, tapi tetap membantah, tetap meyakini bahwa dirinya itu benar. Sumber delusi itu dari mana toh? Dari pikiran dan keyakinan. Contohnya gini dulur, meyakini tetangganya itu meracuni dirinya, padahal tidak ada bukti. Atau contoh lainnya, merasa memiliki hubungan spesial dengan tokoh terkenal misalnya ya, padahal bertemu saja belum pernah, tapi ngengkel ya, ngengkel kalau saya itu ada hubungan khusus dengan Raja Jayabaya misalkan, saya ini keturunan ke sekian gitu ya, padahal tidak ada buktinya. Bahkan sambungannya leluhure yang ini Raja Jayabaya gak enek, tapi ngengkel. Kemudian lagi meyakini bahwa keturunan nabi gitu ya, tetapi dari silsilahnya itu ndak ada yang bertemu sampai ke nasabnya nabi, itu ndak ada, tapi ngengkel. Tes DNA juga gitu, nggak enek buktinya, tapi tetap ngengkel. Ini namanya delusi. Keyakinan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Penderita juga tidak sadar bahwa keyakinannya itu salah. Seringkali tidak masuk akal dan sulit diubah meskipun sudah jelas-jelas dibuktikan, sudah diberitahu buktinya, tetapi panggah ngeyel. Nah, itu delusi. Kemudian ilusi. Ilusi itu adalah kesalahan persepsi dulur, yang sebenarnya itu ada, tetapi otak itu salah menafsirkannya atau keliru. Jadi objeknya itu nyata, bisa dilihat, tetapi cara kita melihat, mendengar, dan merasakannya itu berbeda dengan kenyataan. Nah, ilusi ini sumbernya itu dari indera dulur. Ini merupakan kesalahan persepsi ya, atau istilahnya itu mengada-ngada. Contohnya gini dulur,
melihat tongkat di dalam air itu bengkok. Padahal sebenarnya tidak, itu hanya efek pembiasan cahaya. Kemudian lagi, mendengar suara angin itu seperti orang berisik. Anginnya iya ada, suaranya ada, tetapi dia merasa itu seperti orang berisik, suaranya orang berisik. Kemudian contohnya lagi, ketika memegang benda panas ya, setelah itu memegang benda yang suhunya biasa ya atau normal, dia itu mengatakan ini panas, ini dingin. Padahal sebenarnya ini tidak dingin, ini suhu normal, tapi dia mendeskripsikan bahwa itu dingin. Nah, ini yang disebut dengan ilusi. Contoh mistisnya ya, ada pohon pisang ya, yang mana pisangnya itu dibungkus dengan pakaian berwarna putih, kaos ya, tujuannya dibungkuskan biar tidak diambil orang ya, ben cepet mateng misalnya ya. Ketika melihat ya, dia itu melihat katanya itu pocong, padahal itu adalah kaos putih yang dibuat untuk membungkus pisangnya itu. Nah, yang namanya ilusi itu bisa dilihat nyata, tetapi otak itu salah merespon atau keliru. Kemudian ketika orang lain melihat secara teliti ya, ternyata itu bukan pocong. Nah, yang dimaksud ilusi itu nyata dulur, tapi salah persepsi. Nah, kemudian kalau yang beneran gaib itu yang bagaimana? Kalau semuanya itu masuk kategori halusinasi, delusi, dan juga ilusi. Lalu bagaimana membedakannya dengan yang beneran gaib? Nah, kalau beneran gaib dulur, ada saksi lain yang merasakan hal sama di waktu dan tempat yang sama. Ini bisa dialami beberapa orang. Lalu kejadian itu memiliki pola tertentu. Misalnya dulur, setiap maghrib itu selalu merasa merinding dan mencium bau anyir di rumah yang kosong lama, di mana mungkin rumah tersebut pernah terjadi kejadian yang tragis misalkan ya, dan itu tidak dialami satu orang saja, sekitarnya pun seperti itu. Pernah dicek rumahnya tidak ada apa-apanya, tetapi setiap maghrib ya, atau mungkin hari-hari tertentu misalkan malam Jumat selalu begitu. Nah, itu bisa dikatakan sesuatu yang beneran gaib. Karena yang merasakan juga banyak orang, pernah dibuktikan tetapi memang benar-benar tidak ada apa-apa, tapi bisa dirasakan. Kemudian efeknya itu nyata dan bisa dilihat secara fisik. Contohnya dulur, benda berpindah tempat ya, bisa terlihat dari CCTV, padahal tidak ada yang memindahkan, tidak ada angin, tidak ada sesuatu yang membuat benda tersebut berpindah, magnet contohnya. Jadi misalkan ada kursi ya, kursi kayu bergeser, itu nyata sekali terekam CCTV tanpa ada yang memanipulasi itu loh ya. Nah, itu efeknya nyata, bisa dilihat secara fisik juga. Atau dulur mencium bau aneh itu tadi yang mana jelas-jelas bau itu tidak ada sumbernya. Dan tidak hanya sendirian, banyak orang yang mengalami hal serupa juga. Kemudian ada kesesuaian dengan catatan atau pengalaman orang lain juga. Jadi orang lain pernah merasakan hal yang sama persis seperti itu, dan itu ternyata yang merasakan tidak hanya 1-2 orang saja, tetapi banyak orang. Sudah diteliti dan dideteksi, tetap tidak ada, tetap tidak ketemu sumber permasalahannya. Jadi sulit dijelaskan secara medis atau ilmiah meskipun sudah dicari penyebab logisnya. Jadi gini dulur nggih, untuk perbedaan mudahnya supaya panjenengan mudah mengingat antara perbedaan keempat ini nggih. Kalau itu delusi, itu objeknya tidak ada ya. Kemudian sumbernya itu dari kepercayaan atau keyakinan yang salah. Contohnya merasa diikuti intel, padahal tidak ada sama sekali. Ya kalau ada pasti orang tahu toh dulur. Dari mana orang tahu? Dari gerak-geriknya setiap hari. Orang tidak punya masalah ya,
sehat-sehat saja, ndak kenapa-kenapa, kok tiba-tiba mengaku demikian. Nah, orang kan akhirnya curiga, kemudian mencoba menelisir ya, ternyata tidak ada. Nah, ini yang dinamakan delusi, dulur. Dan kalau sudah akut kayak gini, ini berkaitan dengan kesehatannya, dulur. Entah mungkin pernah terjadi trauma ya, mungkin jatuh, ketatap, atau panas ya badannya sehingga merasakan hal-hal demikian. Nah, kemudian kalau halusinasi, itu objeknya tidak ada. Sumbernya itu indera memunculkan palsu. Contohnya, mendengar suara tanpa sumber. Kemudian ilusi, ini objeknya ada, nyata. Nah, sumbernya dari mana? Dari kesalahan persepsi. Contohnya, melihat pohon besar itu dikira orang. Jadi bayangan pohon itu dikira orang. Nah, ada objeknya ya, tetapi salah persepsi. Nah, itu yang dinamakan ilusi. Kemudian kalau yang beneran gaib, itu ada, dulur, nyata ya. Sumbernya dari mana? Faktor di luar penjelasan logis. Contohnya apa? Itu tadi, benda berpindah tempat ya, dan bisa dibuktikan oleh CCTV. Yang saya sampaikan ini untuk membedakan loh nggih dulur, mana yang namanya delusi, halusinasi, ilusi, dan juga beneran gaib. Karena kalau tidak dipecah demikian, orang itu nggak tahu bedanya. Dikiranya hal-hal yang demikian itu selalu berkaitan dengan hal-hal gaib. Gaib itu ada beneran ya. Contohnya entut itu termasuk gaib loh dulur, karena tidak bisa dilihat. Tapi nyata, orang bisa mendengar, orang juga mencium baunya dan tahu sumbernya dari mana. Tapi yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan dan didengar dan dicium. Nah, tapi kan bisa dijelaskan secara logis, Mbak Fitka. Secara ilmiah kan bisa. Iya, bisa. Tapi kan tidak semua bisa dideskripsikan secara lengkap. Contohnya itu tadi, warna entut itu apa? Nggak ada yang tahu kan? Nah, itu termasuk kategori gaib. Gaib yang bisa dideskripsikan, nggih. Kalau hal-hal lain yang panjenengan alami ya, gaib, tetapi panjenengan bisa menganalisa sendiri, nggih. Apa yang panjenengan alami itu? Panjenengan dalam keadaan sehat ya, tidak terpengaruh oleh pikiran apapun, pengalaman apapun ya, benar-benar bisa secara sadar tahu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang gaib. Tetapi dulur zaman sekarang itu kalau kita bicara tanpa bukti, memang selalu dikatakan sebagai sesuatu yang halusinasi. Makanya kalau mengalami hal-hal gaib, jangan gampang mengumbar dulu, simpan dulu. Dianalisis dulu, apakah benar yang aku alami ini termasuk gaib beneran, atau hanya ini jangan-jangan suatu delusi, ilusi, atau juga halusinasi. Nah, apa sih maksud saya menyampaikan ini? Supaya panjenengan itu bisa meraba diri panjenengan nggih, tanpa bertanya pada orang yang awam. Podo-podo gak ngerti nih wis sing enek wingko jeluntrunge nyandindi dulur kemana-mana. Nah, kalau kayak gini kan panjenengan jadi tahu, oh gitu toh, berarti yang saya alami, yang dialami keluarga saya, orang terdekat saya, itu salah satunya ini. Baik dulur, mudah-mudahan bisa bermanfaat nggih apa yang saya sampaikan ini. Jangan lupa klik tombol like-nya supaya saya lebih semangat lagi untuk update cari sesuatu yang panjenengan butuhkan yang belum ada nggih. Saya Fitri Ika, salam rahayu.